Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah manajemen keuangan syariah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamia seperti saat ini. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan syariah, yaitu Bapak Eli Fadliansyah SSY MSI, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Saya Hafiz Zurahmi Sidik yang berNIM 5554220010 akan mempresentasikan hasil review jurnal saya sendiri dari jurnal Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. Nah, di sini jurnal yang direview itu judulnya Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. Lalu penulis dari jurnal tersebut yaitu Erlindawati, instansi yaitu asal beliau itu dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Syariah Bengkalis. Emailnya bisa dilihat erlindawati3187@gmail.com. Alamat beliau asalnya Jalan Poros Sungai Alam Selat Baru, Bengkalis, Riau, kode pos 28751. Pendahuluan dari jurnal tersebut yaitu membahas tentang bank syariah, pembiayaan dalam bank syariah yang melibatkan analisis risiko, kolateral, kondisi ekonomi, dan kendala-kendala yang mungkin terjadi. Bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 6CS serta melakukan pemantauan dan pengawasan setelah realisasi pembiayaan. Perbankan dalam kehidupan suatu negara dapat diartikan itu salah satu agen pembangunan, agent of development. Lalu bank syariah bisa diartikan lembaga intermediasi keuangan atau financial intermediary yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Hal yang dilarang oleh Islam itu seperti mesir, yaitu hal-hal yang memabukkan, boror, ketidakpastian, dan riba atau bunga. Fungsi utama dari perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Jadi fungsi utamanya itu mengumpulkan suatu dana lalu disalurkan dana tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Penyaluran dana yang terdapat di bank konvensional dengan yang terdapat di bank syariah mempunyai perbedaan yang esensi. Ada perbedaan antara konvensional dan syariah, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Tujuan pembiayaan bisa diartikan untuk mencapai profitability dan safety dengan melibatkan tiga pihak, yaitu lembaga keuangan, nasabah, dan negara. Prinsip pembiayaan dalam bank syariah meliputi prinsip bagi hasil. Itu ada yang membedakan syariah dengan konvensional itu di sini akadnya bagi hasil. Kalau syariah prinsip bagi hasil dan prinsip jual belinya berbeda. Manajemen pembiayaan syariah meliputi kebijakan, perencanaan, analisis, pengawasan, dan penyelesaian pembiayaan. Selanjutnya, pengertian dari jurnal ini menjelaskan pembiayaan tadi ya, yaitu pembiayaan dalam perbankan bisa dijelaskan, bisa diartikan, didefinisikan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Jadi di sini sesuai kesepakatan yang disepakati di awal untuk melunasi utang tersebut. Nah, di sini pengertian dari pembiayaan dalam perbankan. Lalu di sini ada pembiayaan dalam perbankan syariah. Kalau tadi mah sesuai konvensional. Nah, di sini sesuai syariah, yaitu
Bisa diartikan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa yang pertama itu adanya transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Itu yang tadi yang di awal, sistem bagi hasil. Lalu yang kedua, transaksi sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk ijaroh mutahiyah bitamlik. Lalu yang ketiga ada transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, ada salam dan istisna. Yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. Nah, yang kelima, transaksi multi jasa dengan menggunakan akad ijaroh atau kafalah. Nah, di sini ada unsur pembiayaan. Unsur pembiayaan di sini berupa yang pertama itu unsurnya itu harus adanya dua belah pihak. Yang mana dua belah pihak itu adanya mudharib dan adanya sohibul mal, orang yang memberi harta dan orang yang menerimanya. Lalu yang kedua ada kepercayaan sohibul mal kepada mudharib, itu penting, yaitu kepercayaan antara sohibul mal mempercayai kepada mudharib. Lalu yang ketiga adanya persetujuan antara dua belah pihak tersebut, mudharib dan sohibul mal. Gitu, harus adanya persetujuan antara dua belah pihak. Yang keempat itu adanya penyerahan barang atau jasa atau uang dari sohibul mal kepada mudharib gitu. Nah, yang kelima adanya unsur waktu time elemen. Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari sohibul mal maupun dilihat dari mudharib. Penting itu waktunya juga. Lalu yang terakhir adanya unsur resiko. Unsur resiko baik dari pihak sohibul mal maupun mudharib gitu. Lalu resiko dari pihak sohibul mal yaitu resiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha pinjam komersial atau ketidakmampuan bayar pinjaman konsumen atau karena ketidakmampuan bayar. Resiko dari pihak mudharib. Kalau dari mudharib nih, resikonya itu kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa sohibul mal yang tadi itu bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminnya. Nah, di selanjutnya yaitu materi tujuan pembiayaan. Nah, di sini ada profitability dan safety. Profitability itu apa sih? Yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Safety itu artinya keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan dari profitability dapat benar-benar tercapai. Nah, di sini ada tiga pihak atau pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan. Siapa aja sih yang terlibat itu? Ada tiga di sini, yaitu lembaga keuangan, bisa disebut selaku mudharib atau sohibul mal. Nah, yang kedua adanya nasabah selaku sohibul mal atau mudharib. Ketiga adanya negara selaku regulator. Kalau lembaga keuangan dan nasabah itu masih ada sangkut pautnya dengan mudharib dan sohibul mal. Kalau negara itu sangkut pautnya yaitu kepada regulator. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan itu di sini dibagi, yaitu pertama, pembiayaan dapat meningkatkan utility atau daya guna dari modal.
Lalu yang keempat itu adanya pembiayaan menimbulkan gairah. Usaha masyarakat manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya, fungsi pembiayaan itu pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi untuk menekankan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembiayaan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Fungsi selanjutnya yaitu pembiayaan sebagai pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapat nasional. Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Nah, yang terakhir fungsinya itu pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internal. Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pembiayaan. Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan ada 3 prinsip dalam melakukan akad pada bank syariah. Yang pertama itu prinsip bagi hasil. Apa saja sih prinsip bagi hasil itu? Ada mudorobah, musyarakah, muzaroah. Lalu yang kedua prinsip jual beli, ba'i al-mudorobah. Kedua ada ba'i al-muqayyadah. Yang ketiga ada ba'i mutlaqah. Yang keempat ada ba'i as-salam. Yang terakhir yang kelima ada ba'i al-istisna. Yang ketiga prinsip sewa menyewa. Prinsip sewa menyewa itu ada 2, akad ijaroh dan akad ijaroh mutlahi bitamlik. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek. Yang pertama, pembiayaan menurut tujuan. Itu ada 2, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Yang kedua ada pembiayaan menurut jangka waktu. Itu ada 3, pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan jangka waktu menengah, dan pembiayaan jangka waktu panjang. Lalu di sini jenis-jenis pembiayaan dalam bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Nah, di sini ada pembiayaan yang bersifat aktiva produktif itu ada 3, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip sewa. Yang kedua itu adanya pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Itu ada 1, pinjaman qard atau talangan. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam 4 hal bisa disebutkan, yaitu ada sebagai pinjaman talang haji, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. Yang ketiga sebagai pinjaman kepada perusahaan kecil. Yang keempat sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Materi selanjutnya yaitu analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabah. Kegiatan analisis merupakan kegiatan pengumpulan informasi dan data yang diperlukan untuk bahan analisis. Kualitas hasil analisis pembiayaan sangat tergantung kepada beberapa faktor. Faktor analisis pembiayaan ini di sini ada 6, yaitu faktor SDM. Yang kedua ada faktor data analisis. Ketiga ada yang teknis analisis. Keempat ada yang jenis-jenis aspek yang dianalisa. Yang kelima prinsip-prinsip analisis pembiayaan. Yang terakhir ada yang prosedur analisis pembiayaan. Nah, yang ke materi selanjutnya kebijakan persetujuan pembiayaan. Kebijakan persetujuan pembiayaan yang dibuat harus mencakup hal-hal apa saja sih yang harus dicakup itu, yaitu konsep margin total permohonan pembiayaan. Yang kedua ada penetapan batas wewenang pembiayaan. Yang ketiga ada tanggung jawab penjabat pemutus pembiayaan. Yang keempat ada proses persetujuan pembiayaan. Kelima, perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis berbentuk format ditetapkan. Yang terakhir adanya persetujuan pencairan pembiayaan. Nah, selanjutnya ada dokumen dan administrasi pembiayaan. Yaitu di sini ada administrasi pembiayaan wajib melaksanakan dokumentasi pembiayaan baik dan tertib meliputi ada 3 nih.
jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan. Yang kedua itu pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan. Yang ketiga adanya penyimpanan dan penggunaan dokumentasi pembiayaan yang mengandung unsur pengawasan ganda. Nah, administrasi pembayaran hendaknya mencakup dua hal. Yang pertama itu penata usahaan pembiayaan untuk setiap pembiayaan secara benar, lengkap, dan akurat tanpa pengecualian. Nah, yang kedua ada tata cara pengadministrasian pembiayaan yang mengandung unsur pengendalian internal. Selanjutnya ada metode penelitian dalam jurnal ini. Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metodologi kualitatif. Hal tersebut dapat dilihat dari pendekatan analisis yang meliputi karakter atau watak dan komitmen nasabah, serta penelitian atas rencana usaha dan penilaian barang jaminan. Metode kualitatif lebih cocok digunakan dalam konteks analisis pembiayaan yang melibatkan aspek-aspek seperti karakter dan komitmen nasabah, serta evaluasi rencana usaha dan barang jaminan. Nah, permasalahan yang ada dalam jurnal ini, itu meliputi kurangnya pembahasan mendalam mengenai implementasi praktis dan teori yang disampaikan, serta kurangnya data empiris untuk mendukung analisis yang dilakukan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan mengatasi permasalahan tersebut, yaitu meningkatkan implementasi praktis dari teori yang disampaikan dengan contoh kasus nyata, serta mengumpulkan data empiris yang relevan untuk mendukung analisis yang dilakukan. Selain itu, peneliti lebih lanjut dengan fokus dan studi kasus atau survei lapangan dapat membantu dalam memberi pemahaman yang lebih mendalam terkait manajemen pembiayaan syariah. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review. Kelebihan jurnal ini adalah menyajikan informasi yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan dalam bank syariah dan aspek-aspek manajemen pembiayaan syariah. Namun kekurangannya ada di dalam jurnal ini. Jurnal ini mungkin terletak pada kurangnya pembahasan tersebut mendalam mengenai implementasi praktis dari teori yang disampaikan, serta kurangnya data empiris untuk mendukung analisis yang dilakukan. Nah, di sini ada lagi kurangnya, yaitu di sini tidak disebutkan tahun terbitnya jurnal tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi prinsip manajemen pembiayaan syariah. Jadi langsung kesimpulan saya, pembiayaan dalam bank syariah melibatkan prinsip-prinsip Islam seperti prinsip bagi-bagi hasil, kayak mudharabah, musyarakah, dan prinsip jual beli. Lalu analisis pembiayaan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pembiayaan dengan melibatkan aspek-aspek seperti karakter nasabah, modal yang dimiliki, dan kemampuan untuk menjalankan segala sebuah usaha. Lalu tujuan pembiayaan itu adalah untuk mencapai profitability dan safety dengan melibatkan tiga pihak yang tadi disebutkan di materi, yaitu lembaga keuangan, nasabah, dan negara. Manajemen pembiayaan syariah melibatkan kebijakan, perencanaan, analisis, pengawasan, dan penyelesaian pembiayaan. Langkah-langkah pengamanan dilakukan untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan yang bermasalah, seperti penutupan asuransi dan peningkatan agunan sebelum realisasi pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan syariah merupakan penyediaan dana yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam dengan manajemen yang melibatkan aspek kepercayaan, persetujuan, penyerangan barang atau uang, waktu, dan risiko. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.